untuk kita bagi dari sebuah keyakinan ke kelas. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semuanya, khususnya Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 3 Padi. Pertama yang terhormat kepada Guru saya selaku Kepala SMP Negeri 3 Padi. Sebelumnya biar semangat. Salam Pancasila. Salam. Ini matur nuwun untuk teman-teman semuanya, teman-teman guru di SMP Negeri 3 Padi semuanya luar biasa. Dan saya minta maaf untuk alumni guru penggerak, untuk Pak Adi, Bu Isti dan Bu Ning. Bukan bermaksud saya untuk menggurui, meskipun sudah diketahui di awal, tapi semakin kita ingat-ingat, semakin kita belajarkan terus akan semakin jelas perbedaan dari tindakan, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Mungkin hukuman sudah identik dengan jabatan dalam kesiswaan, karena setiap kali anak-anak bermasalah pasti hubungannya dengan kesiswaan dan guru. Lari mengelilingi lapangan upacara sekolah 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Sebelum masuk kelas motivasinya apa? Pak Adi, untuk biar lebih tertib, tidak berjubel, oke, biar berdisiplin. Terus yang kedua, adakah cara lain supaya kegiatan antri di depan kelas itu tanpa diberi penghargaan atau stiker bintang? Adakah cara yang lain supaya anak-anak itu tetap antri tanpa diberikan satu penghargaan? Ada ya? Diberikan satu pengertian. Masuk juga secara tertib, secara bersama-sama, lari-larian, sehingga timbul kesadaran dalam diri Indonesia itu kenapa dan mengapanya harus begitu. Oke, berarti dimunculkan satu kesadaran dari diri si anak tersebut untuk melakukan budaya positif. Ya, selanjutnya Bu, ini ada 5 posisi guru. Posisi guru sebagai kontrol dari perilaku anak. Untuk yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian kontrol guru sebagai teman, 4 kontrol guru sebagai pemantau, dan 5 manajer. Mungkin nanti bisa sedikit memberikan gambaran kepada Bapak atau Ibu guru semuanya 5 posisi guru. Di antaranya yang pertama, posisi guru sebagai penghukum 1 akan berbicara dengan nada yang keras, ada berbicara dengan nada yang tinggi, sehingga pada diri si murid itu akan ada rasa takut, rasa minder. Terus yang kedua, posisi guru sebagai penghukum, komunikasinya sifatnya hanya satu arah, sehingga tidak ada satu diskusi, tidak ada satu kesepakatan atau diskusi antara guru dan murid. Terus yang kedua, rata-rata kalau sifatnya penghukum, rata-rata hukuman yang diberikan itu bersifat hukuman fisik, gitu ya. Untuk selanjutnya, posisi membuat merasa bersalah. Untuk posisi kontrol yang kedua, yaitu untuk menumbuhkan perasaan bersalah.
Untuk bisa disimpulkan bagaimana menumbuhkan perasaan bersalah, mungkin nanti merasa bersalah dengan merasa berdosa karena melakukan kesalahan, sehingga seolah-olah itu kemalangan yang dirasakan oleh orang lain itu adalah akibat dari perbuatan. Intinya bagaimana istilahnya mengasah hati dan perasaan daripada si anak, perbuatan yang dilakukan. Posisi yang kelima, yaitu posisi tadi sebagai seorang pemantau. Jadi siswa dihadapkan pada aturan-aturan atau tata tertib, sehingga disampaikan ketika anak itu melanggar aturan atau tata tertib itu, disampaikan bahwa ada sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut. Terus biasanya nadanya juga tidak tinggi, nadanya datar aja. Jadi dibenturkan dengan regulasi atau disampaikan dasar-dasar dari perilaku yang melanggar itu dengan sebuah regulasi atau aturan yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya posisi sebagai manajer, kontrol sebagai manajer, yaitu bagaimana anak-anak diajak untuk kembali mengingat keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir, anak diminta untuk mencarikan solusi sendiri dari permasalahan yang dialaminya. Sehingga dari hal itulah ada sebuah motivasi tersendiri, motivasi yang kuat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut di waktu yang akan datang. Itu ya. Selanjutnya untuk pembuatan keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelasnya. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama yaitu orientasi. Prosedur itu langkah-langkah orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. 2. Menyepakati waktu diskusi di kelas dan wajib untuk dilakukan. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan, guru menampung ide dan gagasan. Selanjutnya umpan balik harus dilaksanakan. Yang selanjutnya hasil diskusi disimpulkan. Poster dirancang untuk kesepakatan. Rancangan poster dievaluasi. Konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar atau perlu diputuskan. Mengevaluasi kembali kesepakatan dan yang terakhir hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib untuk disosialisasikan. Ya. Telah mengikuti diseminasi budaya positif oleh Pak Kusarianto dan Bu Fania, pertama-tama saya merasa sangat senang. Saya menjadi teringat kembali budaya-budaya positif apa saja yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi mungkin Bapak Ibu semua, apa yang sudah diterapkan di SMP 3, entah itu disiplin, tata tertib, kebiasaan, itu harus diiringi tadi seperti yang disampaikan adanya motivasi internal. Bagaimana kita memotivasi anak bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah, aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah itu tidak semata-mata hanya untuk dipatuhi agar tidak dihukum, dipatuhi agar mereka nyaman, tapi itu lebih untuk menanamkan budaya positif bagaimana anak itu nantinya ke depannya bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, di mana di situ ada nilai dan norma. Entah suka, tidak suka, terpaksa atau tidak, setiap individu kalau sudah masuk ke masyarakat mau tidak mau harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan nilai norma yang ada. Nah, sekolah ini menjadi salah satu tempat bagi murid untuk melatih mereka, menekan keinginan pribadi mereka untuk bisa, baik itu mungkin awalnya terpaksa ya, dipaksa, tapi bagaimana kita terus bisa membiasakan sehingga ke depannya anak-anak itu punya kesadaran individu, kesadaran internal dan bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin itu yang perlu kita tanamkan ke anak. Jadi anak itu tidak hanya mengikuti aturan itu terus kadang bertanya, apa hubungannya sih
Tidak boleh pakai sepatu putih dengan belajar. Toh kita pakai sepatu putih belajar tetap bisa jalan. Kenapa tidak boleh? Kenapa rambut harus pendek? Toh rambutnya kayak gini juga saya bisa mengikuti. Kalau anak sedang dan tak gitu, kita tendensinya hanya anak biar rapi, disiplin, kurang kuat internalnya. Tapi mungkin kita bisa menguatkan ke anak bahwa ini sebagai tempat latihan, tempat membiasakan kalian bagaimana bisa beradaptasi dengan nilai-nilai norma-norma yang nantinya setelah mereka dewasa itu mereka akan terjun di masyarakat yang penuh dengan aturan. Kalau kita ingin survive, kita ingin bisa di sana diterima, maka itu menjadi hal penting kalau nanti sudah kita terbiasa. Begitu, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning atas refleksinya. Demikian Pak Kus, monggo dipun tutup mawon. Karena memang beliau sudah wisuda dari CGP jadi lebih bijaksana dan lebih arif dalam mensikapi sebuah permasalahan. Itu teman-teman, saya matur nuwun sudah disempatkan waktu untuk mendengarkan penjelasan, untuk mendengarkan diseminasi dari kita terkait untuk budaya positif. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bareng-bareng.